Halo guys, masih di game Dead Survival dengan tema Jackpot. Lanjutin video sebelumnya, kali ini saya akan bahas semua misi utama event Jackpot sampai tuntas. Karena tahun lalu saya sudah menyelesaikan misinya, chip yang dibutuhkan untuk selesaikan misi ini jadi setengah. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Untuk misi pertama, kita memerlukan 150 chip merah dengan hadiah peti jackpot. Dan hadiah kedua juga peti jackpot. Sedangkan hadiah ketiga, kartu skin mesin room. Untuk hadiah keempat juga peti jackpot. Dan yang terakhir, kartu skin sonde kimia. Oke, karena chip merahnya udah cukup, langsung aja kita terima misinya. Udah kumpulin chip? Mantap, itu cukup buat masuk ke Sizzling Sevens dan mulai main. Semoga beruntung. Tapi jangan sampai kebablasan. Kamu cuma ke sana buat pasang taruhan. Ingat kok, taruh potongan peta itu. Melihat segenggam chip yang cukup banyak, aku langsung diantar ke meja terdekat. Dan lawan-lawanku luar biasa. Aku bahkan lega karena keamanan di sini dijaga preman-preman dari tumpukan hitam. Ikuti permainan. Setelah mengumpulkan taruhan awal, bandar membagikan kartu. Seperti kebanyakan warga Soviet, aku tidak jago dalam bermain poker, tetapi aku cukup tahu kalau kartu yang kuterima tidak mungkin menang. Itu berarti saatnya menggertak. Salah satu pemain menaikkan taruhan. Pemain berikutnya menyamakan taruhan. Giliranku, samakan taruhan. What? Putaran berikutnya dimulai, dan aku meminta 2 kartu pengganti. Aku mendapatkan kartu yang jelek, tapi aku belum boleh menyerah. Aku masih belum melakukan apa yang seharusnya kulakukan di sini. Pria di seberangku menaikkan taruhan. Pria di sampingnya mengumpat pelan dan melempar kartunya. Giliranku, naikkan taruhan. Para pemain menatapku dengan curiga dan waspada. Mereka mengetukkan jari-jari mereka di atas meja, berpikir keras. Pada akhirnya keserakahan menang, dan satu demi satu mereka menyamakan taruhan. Sekaranglah saat yang tepat untuk melakukan apa yang ingin kulakukan di sini. Pertaruhkan satu bagian peta. Aku lemparkan kertas itu ke tengah meja. Semua orang melihat gambar di atasnya. Dataran tinggi, tanda elevasi, rawa-rawa dengan arsiran rapi. Pembuatnya jelas tahu cara membaca peta. Apa ini? Sesuatu yang sangat berharga. Bandar memutar-mutar kertas itu di jari-jarinya beberapa saat, lalu melemparkannya kembali kepadaku. Kami tidak bisa menerima ini sebagai taruhan. Saya rasa Anda harus pergi. Tolong! Kembalikan kemenangan pria ini. Dan antar dia keluar. Permainannya sudah selesai untuk hari ini. Aku meninggalkan kasino, tapi sekelompok pria bersenjata lengkap menghadang. Dari balik mereka muncul seorang pria pendek dengan jas mahal. Ia menatapku diam sejenak lalu bertanya. Dari mana kamu dapat peta itu, kawan? Peta apa? Ia meringis seperti sedang menahan sakit gigi. Jangan pura-pura. Jangan buang waktuku. Dan yang lebih penting, jangan buang waktumu. Waktumu tinggal sedikit. Kita coba lagi. Dari mana kamu dapat potongan peta yang tadi mau kamu pertaruhkan? Itu dikasih jackpot. Cewek dari kasino. Harusnya aku sudah menduga. Penipu itu cuma akan tenang kalau sudah di kuburan. Dan kami akan bantu dia ke sana. Tapi apa yang dia harapkan dengan mengirimmu ke sini langsung dengan peta itu? Aku tidak tahu siapa kamu. Aku tidak tahu peta apa itu. Dia menatap mataku dengan tatapan yang tajam dan menusuk, lalu mengangguk. Kurasa akan sangat disayangkan jika kau mati tanpa tahu mengapa kau mati. Ya, aku dikenal sebagai Edgar Pokerface, kepala organisasi dek hitam yang terkenal kejam. Dan peta yang kau pertaruhkan menunjukkan jalan ke lokasi jatuhnya pesawat yang penuh harta karun. Pesawat penuh harta karun? Benar. Saat perang nuklir PK, para pemimpinmu mencoba mengevakuasi sebagian harta dari Moskow. Mereka memuat kekayaan luar biasa ke dalam pesawat AN-124. Pesawatnya berhasil lepas landas tapi tak pernah sampai tujuan. Lokasi jatuhnya tak diketahui. Katanya peta ini menunjuk ke sana. Jelas? Kurang lebih. Bagus. Karena sekarang rekan-rekan terhormatku para 10 pemberani dari tumpukan hitam akan membunuhmu. Semoga itu kematian yang cepat dan mudah. Dan aku akan mengambil potongan peta milikmu dan melanjutkan pencarian harta karun. Seperti kata pepatah, setiap orang mendapat bagiannya.
Seperti biasa, saya pakai senapan tabung, konveti, dan kembang api. Di misi berikutnya, saya akan pakai tambahan senjata pistol. Oke, kita percepat aja pertarungannya. Aku selamat hanya karena keberuntungan. Sepertinya aku harus bicara dengan jackpot. Kamu bilang Poker Face sendiri datang untuk potongan peta milikmu? Gila! Itu berarti aku benar. Tumpukan hitam percaya peta itu asli. Dan mereka mungkin sudah punya potongan lainnya. Kita harus ke Sizzling Sevens dan menemukannya. Jebakan lain? Tidak, terima kasih. Sayang sekali semuanya jadi begini. Siapa sangka Poker Face psikopat itu? Aku akan ikut denganmu kali ini. Demi roda keberuntungan, tanganku takkan goyah. Bajingan-bajingan dek hitam itu harus dibasmi seperti kecoa. Baiklah, ayo kita tipu mereka. Nah begitu dong. Setelah kita menyusun petanya, aku akan memperbaiki U2 tuaku dan kita bisa terbang menggunakannya ke lokasi harta kar. Yah, sebaiknya jangan berpikir terlalu jauh dulu. Tugas pertama kita adalah menipu rumah judi. Mari kita bertemu di sana. Sepakat. Langsung bantu. Sepertinya jackpot tidak menunggu kita. Untuk senjata masih sama, cuma ada tambahan pistol. Jackpot. Berlumuran darah. Menemukan 10 yang terluka mencoba merangkak pergi. Jackpot membungkuk sambil memutar pistolnya. Kamu cuma punya satu kesempatan. Jawab. Kamu pernah lihat potongan peta seperti ini? Ingat, kejujuran bisa menyelamatkan nyawa. 10 berbisik lalu menyerahkan potongan lain. Jackpot memeriksanya dan mengangguk. Biarkan dia pergi. Dia jujur. Apa dia bilang dari mana dia mendapatkan peta itu? Rupanya ada yang memberikan fragmen ini ke anggota dek hitam di kotak surat. Konyol sekali. Kita harus menemukan orang tua yang menghilangkan bagianku di kasino. Aku akan coba melacaknya. Dia pasti tahu lebih banyak. Apa yang harus kulakukan? Tetaplah terhubung dan kumpulkan chip kasino. Kita akan menukarnya dan pakai hasilnya untuk memperbaiki U2-ku. Kita akan pergi mencari harta karun. Oke guys, misi pertama akhirnya selesai. Kita lanjut misi kedua dengan hadiah kotak jackpot. Kamu datang tepat waktu. Sepertinya aku tahu di mana mencari si kakek gila itu. Warga lokal melihatnya di pemakaman pesawat. Bekas landasan udara yang kini jadi kuburan rongsokan pesawat. Temukan dia dan bawa ke sini. Kita lihat seberapa gilanya dia. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Sayang, aku ingin sekali tinggal dan mengobrol. Tapi harus ada yang memperbaiki pesawat kita. Maaf, tapi aku tidak mempercayai orang lain untuk mengotak-atik bagian dalamnya yang berharga. Jadi, aku menugaskanmu menemukan orang tua itu. Aku yakin kau bisa melakukannya. Oke guys, langsung aja kita menuju lokasi misi. Landasan udara yang ditinggalkan ini memberi kesan suram. Pesawat-pesawat hancur, landasan pacu yang ditumbuhi rerumputan, mimpi besar tentang langit dibunuh oleh perang nuklir. Menemukan si kakek di kuburan besi tua, ini tidak akan mudah, apalagi jika dia memang tidak ingin ditemukan. Akhirnya aku menemukan tempat dia beristirahat. Bekas api unggun yang masih hangat, kaleng dengan sisa makanan yang belum kering. Yang paling masuk akal adalah menunggunya di sini. Aku sempat tertidur, tapi langsung terbangun saat mendengar suara gesekan di belakang. Aku berbalik dan melihat seorang kakek dekil dan kusut dengan tatapan kosong dan gila. Dia mengacungkan senapan 2 laras ke arah dadaku. Aku datang dengan damai. Kakek itu menembak. Pelurunya meleset, hanya sedikit mengenai lenganku. Aku berguling ke samping dan mencabut senjataku. Tapi tampaknya dia tak tertarik lagi padaku. Dia menurunkan senapan, menatap langit dengan kosong, lalu menguap. Aku datang dengan damai. Senyum lebar melekat di mulutnya yang ompong. Diterima dengan baik, Pak.
Kami akan segera mendarat. Burung-burung terkutuk itu mengakibatkan segala macam masalah. Mereka telah membuat istriku beruban, tetapi masih terlalu dini untuk pulang ke rumah. Apa? Hanya mereka yang hidup yang meninggalkan jejak di salju. Benar kan? Sekilas memang benar. Namun, jika seseorang meninggalkan jejak lalu kemudian mati, jejak siapakah itu? Makhluk hidup atau mati? Sungguh hal yang membingungkan, bukan? Bicara apa kau? Sambil terkikik, lelaki tua itu menggoyangkan jarinya, entah ke arahku atau pesawat terdekat. Dalam bisnis ini, yang terpenting adalah menurunkan roda pendaratan, sekalipun kau mendarat di rawa. Berikan aku asimut, dan aku akan menjauh dari pemahaman yang sudah mapan tentang kesopanan. Tak ada gunanya mencoba menjelaskan apapun kepada tikus. Tulang mereka terlalu tipis. Baiklah kawan, cukup diam saja. Seketika dia terdiam, menempelkan jari ke bibirnya. Aku mendengarkan dengan seksama dan mendengar suara-suara pelan dari balik pesawat. Ada seseorang yang mendekat. Orang tua itu dengan cepat mengisi ulang senapan laras gandanya dan menunjuk padaku. Ambil dari kemudinya, kadet. Kita akan menghadapi turbulensi. Oke guys, siap bertarung. Orang tua itu memeriksa mayat musuh dan menunjuk ke dua orang yang memiliki senjata yang lebih baik dari yang lain. Mereka Jack dari dek hitam. Pergilah Jack. Hehehe. Tapi mereka tidak bisa pergi kemana-mana dengan lubang di badan pesawat mereka. Menurutmu, kenapa mereka datang ke sini? Untuk mendapatkan ini. Orang tua itu mengeluarkan selembar kertas kusut bagian lain dari peta itu lagi dan menawarkannya kepadaku. Lalu dengan tangan terentang lebar, dia mulai berputar-putar di sekitar medan pertempuran sambil bersenandung. Oke guys, misi kedua selesai. Lanjut ke misi ketiga dengan hadiah skin atau senjata bagi yang belum. Lihat ini. Aku menemukan nama orang tua itu. Aku memeriksa sidik jarinya di katalog polisi yang masih ada. Ternyata dia adalah Valery Nesterov, jagoan Soviet yang legendaris. Dialah yang menerbangkan Kremlin An-124 yang kita cari. Luar biasa. Bagaimana kau mendapatkan akses ke katalog? Begini saja. Kasino milikku punya beberapa debitur yang cukup berpengaruh. Jadi tidak ada kecelakaan? Dia mendaratkan pesawat itu? Tidak jelas. Dia masih linglung. Tidak mengucapkan satu kalimat pun yang masuk akal. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa kita yakini adalah bahwa peta itu digambar oleh Nesterov. Sisanya masih menjadi misteri besar. Meskipun Apa? aku bukan psikiater, tentu saja, tapi kurasa ada cara untuk menyadarkan Nesterov. Berdasarkan berkasnya, dia punya seorang putri, Anna. Mungkin jika kita bisa menemukannya dan mempertemukan mereka, si kakek bisa sadar dan memberitahu lebih banyak. Di mana kita bisa mencari Anna? Aku memeriksa arsip pribadi Nesterov. Ternyata dia punya rumah pedesaan tak jauh dari sini. Mulailah dari sana. Catat alamatnya. Baiklah, kita langsung menuju ke TKP. Rumah pedesaan keluarga Nesterov tampak tak tersentuh meski diterpa cuaca buruk selama beberapa tahun terakhir. Lampunya menyala dan terdengar alunan musik klasik. Sepertinya ini bukan jebakan. Seorang gadis muda yang ramah dan manis membuka pintu. Usianya cocok untuk menjadi putri Nesterov dan ada sedikit kemiripan juga. Kau Anna Nesterov? Aku datang soal ayahmu. Dia mempersilahkan aku masuk dan menunjuk ke kursi di ruang tamu. Ya, aku Anna. Silakan duduk. Mau teh? Kalau tidak merepotkan. Sambil Anna menyiapkan teh, aku mengamati ruangan itu. Bersih dan nyaman. Jelas masih ditinggali. Seolah-olah perang nuklir tak pernah terjadi. Sebuah piringan hitam berputar di pemutar musik. Anna kembali dan meletakkan secangkir teh harum di hadapanku. Langsung ke intinya. Dia duduk di depanku, dan sebelum aku sempat bertanya, dia mengajukan pertanyaannya sendiri. Kau pasti datang ke arena pesawat itu kan? Sudah banyak orang datang. Tapi aku tak punya apapun untuk diceritakan. Ayah tidak pernah melibatkan aku dalam urusannya. Mungkin kau malah tahu lebih banyak dari aku. Aku akan sangat berterima kasih jika kau bisa memberitahuku apapun. Ayahmu masih hidup. Anna mengernyit kesal. Tolong jangan anggap aku bodoh. Butuh waktu lama bagiku untuk menerima kematiannya, dan aku tidak ingin mengalaminya lagi. Lebih baik kau ceritakan apa yang kau tahu soal kecelakaannya.
Kau tahu tentang peta lokasi jatuhnya? Peta? Tidak. Aku baru dengar. Serius, ada peta seperti itu? Kau yang punya. Boleh aku lihat? Anna menjawab terlalu cepat, dan keterkejutannya terasa agak dibuat-buat, seolah sudah dilatih sebelumnya. Ada sesuatu yang aneh di sini. Apa yang sedang terjadi? Siapa kau sebenarnya? Musiknya berhenti, lalu terdengar suara lantai berdecit dari balik dinding. Anna tersenyum. Aku Anna Nesterova. Dan kau penipu yang mencoba membohongi gadis yatim piatu demi merampas harta karun Kremlin. Untungnya, aku tahu harus minta bantuan ke siapa. Sial! Aku berlari ke arah pintu, tapi beberapa gadis bersenjata keluar dari ruangan sebelah dan menghalangi jalanku. Dari dekat terlihat tato lambang kartu di leher mereka. Tumpukan hitam mendahului kita. Anna juga mengeluarkan pistol dan mengarahkannya padaku. Sekolah Soviet mengajarkan untuk tidak menyakiti wanita, tapi sekarang sepertinya tidak ada pilihan lain. Oke, cabut senjata, mulai serangan. Anna menekan luka di pinggangnya. Bersandar ke dinding, dia mengeluarkan selembar kertas merah dari sakunya dan mengibaskannya di udara. Ini potongan peta. Hanya ini yang kupunya. Ambil dan biarkan aku pergi. Di mana kau mendapatkannya? Aku menemukan 2 bagian di kotak surat. Edgar mengambil 1 bagian. Memutuskan untuk meninggalkan yang satunya. Bayangkan, ada orang di dunia yang membantu wanita yang sendirian dan tidak mencoba merampok mereka. Oke, misi ketiga selesai. Lanjut misi keempat. Akhirnya kamu datang. Tebak siapa yang kembali bersama kita? Benar, Valery Nesterov. Begitu si kakek tahu bahwa putrinya terlibat dengan tumpukan hitam, dia langsung sadar. Tapi untuk sekarang, dia menolak bicara soal peta dan pesawat. Aku tidak menolak, aku akan memberitahu semua yang kutahu setelah bisa bertemu dengan putriku. Aku harus yakin dia selamat, kurasa itu syarat yang masuk akal. Anna menyerangku. Ya, dan dia terluka, aku sudah dengar ceritanya. Aku tidak menyalahkan siapapun. Tapi kumohon mengerti, nyawa dan keselamatan putriku adalah yang paling penting bagiku. Aku tidak peduli soal pesawat atau muatan. Aku akan berikan koordinat pasti lokasi jatuhnya. Tapi tolong bantu temukan Anna dulu. Aku dengar tumpukan hitam punya jaringan rumah sakit buatan sendiri untuk merawat prajurit yang terluka. Mungkin Anna sekarang ada di salah satunya. Aku akan selidiki lewat jalurku, cari tahu di mana lokasi mereka. Oke, kita pergi ke klinik. Let's go! Halo, kalian dari Edgar? Tolong bilang padanya kami sangat butuh antibiotik untuk anak-anak yang terluka dalam baku tembak di pusat kota. Apa Anna Nesterova dirawat di sini? Ya, operasinya berhasil, dia ada di tunggu dulu. Kenapa kau bertanya? Kau bukan suruhan Edgar kan? Dokter itu melompat dan berlari menuju tombol merah di dinding. Sinyal alarm berbunyi. Para raja petarung elit D hitam berlari menyusuri lorong, menghampiri kami. Saatnya pertarungan. Mengabaikan rintihan para korban, Nesterov berlari ke ruang ujung. Di sana, di tempat tidur dekat jendela, duduk Anna dengan pistol di tangan. Saat melihat ayahnya, dia terpaku sejenak, lalu menjatuhkan senjatanya dan menangis bahagia. Nesterov memeluk putrinya erat, mengusap rambutnya. Dia terisak. Edgar bilang, katanya kamu meninggal saat pesawat jatuh. Bahwa tidak ada yang selamat. Dia berjanji akan cari lokasi jatuhnya kalau aku membantu. Aku selamat secara ajaib. Aku tak tahu bagaimana bisa tetap hidup dan sampai ke daerah yang dihuni. Yang kuingat cuma,
Pada satu titik aku sadar aku mulai kehilangan akal. Berubah jadi binatang, saat itulah aku menggambar peta di selembar halaman dari log penerbangan agar nanti bisa kuingat. Ngomong-ngomong soal ingatan, ingat janji kamu untuk kasih tahu koordinat lokasi jatuhnya pesawat setelah bertemu dengan putrimu? Nggak mau maksa sih, tapi dia memang anakmu kan? Ini dia. Potongan terakhir dari petanya, untung saja aku tidak memberikannya pada siapapun dan tidak hilang saat aku tidak waras, tapi aku sarankan kalian jangan ke sana. Itu tidak akan berakhir baik. Tinggalkan rumah sakit bersama Jackpot. Bagus, sekarang kita punya peta lengkap. Koordinat di dalamnya disamarkan. Tapi aku tahu kemana kita harus terbang. Tinggal menyelesaikan perbaikan U2 dan aku nggak bisa melakukannya tanpa kamu. Cari lebih banyak chip supaya aku bisa beli suku cadang terakhir. Akan kulakukan. Oke guys, sisa misi terakhir. Langsung kita gas saja. Let's go! Aku baru saja memikirkanmu. Apa kau cegukan? Perbaikannya sudah selesai. Dan pesawat U2-nya sudah siap terbang. Bahan bakar penuh dengan peta Nesterov di tangan. Kita akan berangkat besok pagi pukul 7 tepat. Jangan terlambat. Siap. Mempercayai Jackpot bukanlah pilihan paling bijak. Dia memang bukan penjahat. Tapi di dunia yang kejam ini, dia bertahan hidup dengan kelicikan. Dia pemilik kasino untuk sialnya. Aku ikuti Jackpot diam-diam. Tepat sekali. Jackpot jelas tidak berniat menunggu sampai pagi. Dia melemparkan tas berisi alat, senjata, dan amunisi ke dalam pesawat. Duduk di kursi pilot dan lepas landas U2 keluar dari hanggar dan mulai melaju di landasan pacu. Lompat ke pesawat saat bergerak. Oh, kau di sini. Sial. Maksudku, bagus. Baiklah, kuakui saja. Aku memang berencana untuk mengejar harta karun itu sendiri, tanpamu. Dan aku merasa malu. Sungguh, hampir merasa malu. Tapi sekarang kau di sini, mencegahku melakukan sesuatu yang buruk. Aku bersyukur karenanya. Bisakah aku mempercayaimu? Sama sekali tidak. Kau tidak boleh percaya pada siapapun. Bukan padaku, bukan padamu, bukan pada dirimu sendiri. Hanya pada peralatan. Dengarkan deru mesin itu. Itu adalah monster, bukan mesin. Dan monster tidak bisa berbohong. Tanpa puitis ya, fokus ke kemudi. Jackpot mengedipkan mata padaku dan berbalik ke depan. Beberapa detik kemudian, pesawat U2 itu lepas landas dari tanah, hutan dan ladang yang kerdil, kerangka bangunan yang usang, dan bintik-bintik danau yang terlihat pucat terlintasi di bawahnya. Dunia yang sekarat terhampar jauh di bawah. Setelah beberapa saat, sensasinya berlalu. Di atas sini sangat dingin. Kami terbang menembus awan tebal. Pesawat terombang-ambing beberapa saat, dan aku hampir tak bisa menahan rasa mual yang kurasakan. Aku hampir menyerah. Ketika pesawat U2 ini akhirnya muncul kembali di bawah sinar matahari. Kini kami terbang di atas rawa-rawa tak berujung. Berapa lama lagi? Sebelum Jackpot sempat menjawab, aku melihat sendiri di depan, di tengah rawa, bangkai pesawat raksasa yang tumbang tertutup lumut tampak menjulang. Lumpur itu tak mampu menelan AN-124 sepenuhnya. Kami mengitari lokasi kecelakaan. Orang-orang yang terlihat kecil berkerumun di bawah. Mereka menunjuk kami, melambaikan tangan, tapi tidak menembak. Siapa mereka? Menurutmu siapa? Dek hitam. Dasar sialan. Mereka sampai di sini lebih dulu. Jackpot mendaratkan U2 di dekat situ di sebuah pulau tanpa pepohonan. Kami keluar dari pesawat dan bergegas ke lokasi jatuhnya pesawat sambil mengisi senjata kami. Pertarungan tak terhindarkan. Para petarung tumpukan hitam sedang mengais-ngais puing-puing badan pesawat yang jatuh. Mereka dipimpin oleh pria yang pernah kutemui di rumah judi, Edgar Pokerface. Tak jauh dari situ, Valery dan Anna Nesterov duduk dengan tangan dan kaki terikat serta kain penutup mulut. Sepertinya kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Angkat tangan. Luar biasa, si penipu, bonekanya, dan bahkan U2. Tambahan yang sangat bagus untuk armada udaraku. Kami tidak menembak kalian hanya karena tak ingin merusak pesawat itu. Sekarang pesawat langka yang masih bisa terbang jadi sangat berharga. Bagaimana kalian tahu tentang ini? Begitu aku dengar si kakek gila dari pemakaman pesawat itu sebenarnya Valery Nesterov itu sendiri, aku tahu peta itu tak dibutuhkan lagi. Kami langsung bertemu meyakinkan Anna, teman lama kami, untuk membuka pintu, dan selebihnya urusan teknis. Menyerahlah, dan nyawa kalian akan selamat. Pokerface menatapku beberapa detik setelah menunggu aku menyelesaikan lelucon. Tapi saat tak kunjung terjadi, dia menggeleng. Tidak, ini adalah penjaga elit tumpukan hitam, orang-orang terbaikku, kartuasku. Kalian tidak punya kartu untuk membalas. Sekarang kalian akan mati. Saatnya pertarungan. Let's go!
Sementara aku melepaskan ikatan keluarga Nesterov, Jackpot memeriksa kargo di lambung AN-124. Dia keluar dengan wajah suram dan termenung. Saat aku memandanginya penuh tanya, dia hanya mengangguk ke arah pesawat. Lihat sendiri. Bagian kargo penuh dengan hulu ledak, kemungkinan besar nuklir. Benar-benar keajaiban mereka tidak meledak saat kecelakaan. Atau bukan keajaiban, melainkan keahlian sang pilot yang berhasil membawa AN-124 ke daerah tak berpenghuni dan mendarat dengan relatif aman. Kembali ke Jackpot. Jadi ini harta karun yang dicari tumpukan hitam. Dengan hulu ledak ini, mereka bisa menaklukkan seluruh dunia. Tapi sekarang setelah pemimpinnya mati, mereka pasti akan mundur dari rencana itu cukup lama. Kecewa? Kita menggagalkan bajingan kejam mendapatkan senjata nuklir. Itu sudah jadi hadiah tersendiri. Tanpa pemimpin, tumpukan hitam mungkin akan runtuh, dan bisnisku akan melesat. Mengenai kamu, aku yakin ada senjata keren di pesawat ini. Ambillah. Sepakat. Keluarga Nesterov setelah sadar mengucapkan selamat tinggal dan terbang pergi dengan pesawat kecil milik tumpukan hitam. Semoga tak ada lagi yang mengganggu kebahagiaan mereka. Jackpot menatap mereka pergi lalu mengangguk ke arah U2. Mau duduk di kursi pilot? Aku akan coba. Mengendalikan pesawat ternyata lebih mudah dari yang kuduga. Mungkin karena di sini di langit tidak perlu berjuang untuk bertahan hidup, memantau radiasi atau membunuh sesama. Di langit kita tetap menjadi manusia. Kamu terbang dengan baik. Pikirkan untuk punya pesawat sendiri. Di hamparan luas ini pasti ada satu U2 lain yang masih bisa terbang. Dan mampirlah sesekali untuk mengobrol atau pasang taruhan. Setuju? Aku akan merindukanmu. Bye-bye. Oke guys, selesai juga story event Jackpot kali ini. Sisanya tinggal gacha kotak dan roda keberuntungan. Selain skin, ini adalah item-item yang kita dapat dari semua event story. Cukup sekian video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you next time. Bye-bye.